Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kama dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Nah, di sini saya akan menceritakan film Tarjamin Par yang dirilis tahun 2007 untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Pendidikan. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Ihsan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ihsan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi, di kondisinya yang sekarang, Ihsan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain dari mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya dia jadi anak yang dalam tanda kutip paling bodoh, karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Johan. Beda dengan Ihsan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapatkan nilai yang baik. Bertolak belakang dengan Ihsan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ihsan memang tidak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Rajid kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajid dan teman-temannya berhenti. Tak cuma memarah-marahi Ihsan, Rajid juga memanggil Ihsan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka berkelahi. Ihsan mendapatkan luka di kepala, sedangkan Rajid dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ihsan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajid datang ke rumahnya ngomelin orang tuanya. Ihsan datang ke rumah orang tuanya Ihsan minta tanggung jawab karena si Rajid luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu Ihsan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung nampar Ihsan. Karena bukan sekali ini aja Ihsan buat masalah. Bahkan si bapak mengancam kalau sekali lagi Ihsan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya Ihsan sering dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ihsan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia tidak bisa membacanya karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ihsan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ihsan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Ihsan buat baca dengan benar sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Ihsan malah membaca nggak jelas. Karena hal tersebut, Ihsan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ihsan dalam tanda kutip berbeda dengan anak yang biasanya. Dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekolahnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan melihat sekitar. Berjalan kemanapun, melihat apapun yang dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ihsan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan pada kakaknya untuk menulis keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan harinya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan pusing bukan main. Baca nggak bisa, nulis juga nggak, ngitung apalagi. Jadi dia mencoba mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ihsan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget sampai waktunya habis. Dia hanya menjawab satu soal dan itu jawabannya salah. Pada suatu hari, waktu di rumah ia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat ujian palsu yang Ihsan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ihsan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ihsan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain karena Ihsan saat ini udah 1 kali nggak naik kelas.
Jadi nggak mungkin nggak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si bapak merencanakan mindahin Ihsan ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan berusaha menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia akan tetap dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ihsan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati si ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri. Di sekolah asrama Ihsan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ihsan tak henti-hentinya menangis. Melamun seakan enggak percaya dia hidup jauh dari keluarga. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya. Karena kenakalan yang dibuat di sekolah barunya itu pun Ihsan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya. Dia nggak bisa belajar seperti pada anak umumnya. Nggak ada yang paham dengan Ihsan karena menderita disleksia. Di asrama ini dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang nggak mendukung. Setiap hari Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah nggak ada. Hal itu pun membuat Ihsan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun nggak mengobati kemarahan Ihsan yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah. Metode mengajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja Ihsan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama, sehingga waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu membuat sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ihsan di depan kelas, mengamati Ihsan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakan pada teman sebangku Ihsan, yaitu Raja. Raja pun bercerita bahwa Ihsan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ihsan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari tugas Ihsan dan akhirnya mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang memang kesulitan dalam belajar atau diseleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar. Biasa tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Ihsan dalam keterpurukannya dan juga untuk memahami Ihsan. Pak Nikum pergi ke rumah orang tuanya dan bertanya semua hal tentang Ihsan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ihsan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Ihsan, kenapa Ihsan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya pun menyebutkan keluhan-keluhan yang ia rasakan. Selama menghadapi Ihsan, dia nggak tahan kalau Ihsan nakal lah, malas belajar lah, sering buat masalah dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan mengalami disleksia. Pak Nikum pun menjelaskan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Ihsan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu, namun si bapak malah enggak terima dan tetap menganggap Ihsan anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum udah kasih tahu kalau Ihsan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat luar biasa di hal lain. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya Ihsan gak akan bersaing di dunia luar. Mengirim Ihsan ke asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun Pak Nikum menjadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya, ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang nggak bisa baca tulis.
tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia nggak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Isyan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya. Dan akhirnya menjadi tertawaan teman-teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Isyan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum menceritakan Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya kesamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum ngomong empat mata dengan Isyan kalau ternyata Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Isyan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Isyan bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum, ia bisa mengekspresikan dirinya berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Isyan dan kayaknya Isyan cocok disekolahkan di sekolah yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Isyan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Dia berhak berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Isyan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang, nggak mungkin para guru mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan, apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Isyan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul sebagai solusi. Isyan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis pengetahuan tetaplah pengetahuan, dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun dapat guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Isyan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat untuk belajar karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Isyan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya sudah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuman mau nunjukin kepada Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Isyan. Ternyata bapak nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramain di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan telak bahwa kalau mau ngasih anak perhatian nggak cukup dengan cara kayak gitu. Anak kayak Isyan juga butuh support. Anak kayak Isyan butuh figur orang tua untuk bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak kayak Isyan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa sama dia, si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang pada Isyan selain kemarahan atau pukulan jika Isyan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu, apalagi ketika di luar dia melihat Isyan yang lagi baca mading. Si bapak nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari, di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut, termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Isyan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Isyan pun nggak kelihatan. Ternyata saat acara belum dimulai, saat semua masih tidur, Isyan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Isyan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi suatu lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang.
Pak Nikum yang melihat lukisan Isyan pun kagum sama karyanya. Isyan pun gak bisa nahan harunya ketika dia melihat hasil Pak Nikum, ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan dimenangkan oleh Isyan. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang saat membagi lapor, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan dan mengabarkan bahwa Isyan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak seperti Isyan. Anak seperti Isyan. Orang tua ini senang bukan main ketika seorang guru menceritakan kemajuan Isyan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan yang kembali bersemangat, ayah Isyan pun menangis dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena sudah membimbing Isyan sampai memiliki kemajuan. Isyan yang memiliki gaya rambut seperti Pak Nikum berpisah dan akan kembali lagi setelah liburan. Pesan film ini kuat banget untuk menunjukin bahwa memang benar, kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Dan setiap anak mempunyai bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti menjadi orang tua yang baik dan bijak yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Memaksakan anak untuk menanggung beban ambisimu itu lebih buruk dari eksploitasi anak, kata Pak Nikum. Itulah cerita singkat dari film yang saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why the feelings hit so hard at night? When the sun goes down, thinking about you's my kryptonite. A little lost right now, and maybe I didn't try.